Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya berkesempatan untuk berada satu forum dengan sahabat-sahabat di ISAIS UIN Suska Riau, juga dengan penerbit lisensi yang pada pagi hari ini sedang menyelenggarakan workshop penulisan buku fiksi dan non-fiksi pada hari ini tanggal 27 Juni 2021. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Hairul. Saya adalah instruktur nasional literasi baca tulis yang dalam 1 tahun ini kurang lebihnya juga sering terlibat dalam kegiatan yang diadakan oleh penerbit lisensi. Dalam hal ini, kapasitas saya adalah sebagai pengampu kelas menulis lisensi. Sehingga pada saat lisensi menyelenggarakan kegiatan pelatihan menulis, saya juga seringkali terlibat dalam upaya itu. Lisensi adalah penerbit yang dalam kurun waktu cepat sudah mendapatkan sekian banyak kepercayaan dari khalayak umum untuk menjadi mitra dalam penyelenggaraan workshop kepenulisan, sekaligus untuk menjadi penerbit pilihan atas karya-karya mereka. Yang lebih menyenangkan lagi, penerbit lisensi dalam hal ini juga sering melakukan edukasi, yaitu dengan menawarkan pelatihan untuk siswa di sekolah-sekolah sehingga mereka mempunyai pengalaman dan kepercayaan diri untuk melahirkan karya. Seperti halnya pelatihan untuk menulis pengalaman mengesankan belajar dari rumah. Mengingat pandemi masih berlangsung, sehingga setiap siswa di setiap sekolah memiliki pengalaman mengesankan bagaimana dia harus belajar dari rumah selama pandemi COVID-19. Akhirnya terbitlah sekian banyak buku antologi yang diterbitkan oleh penerbit lisensi, merupakan karya dari siswa-siswa kita yang masih duduk di sekolah dasar, bahkan juga di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Hal ini sangat menggembirakan karena di tengah maraknya gerakan literasi sekolah, ternyata tidak sekedar mereka diajari untuk membaca, namun mereka juga sudah dilatih untuk menjadi penulis yang melahirkan karya-karya luar biasa. Oleh karena itu, kepada para sahabat di ISAIS UIN Suska Riau yang sedang menyelenggarakan pelatihan menulis buku fiksi dan non-fiksi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bunuhlah dahulu editor yang ada dalam diri kalian. Maksudnya bagaimana? Ketika kita sedang belajar menulis, ada kalanya di dalam diri kita keinginan untuk membaca kembali karya yang baru kita tulis. Kadang masih satu kalimat sudah kita baca lagi, lalu ada keinginan untuk mengubahnya, untuk mengeditnya. Kalau setiap tulisan sudah kita perlakukan ini bagus atau tidak, editor dalam diri kita sudah mulai berperan, ini layak atau tidak, maka kita tidak akan menulis. Oleh karena itu, ketika sedang menulis, fokuslah menjadi penulis. Tuangkan apa yang perlu disampaikan, biarlah nanti editor yang melakukan fungsinya untuk mengedit karya teman-teman sekalian. Yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah dalam menulis, yang perlu dilakukan sekedar menulis saja, tidak perlu mempertimbangkan nantinya karya ini bagus atau tidak. Kalau boleh saya bilang, buku yang bagus adalah buku yang selesai. Sebagus apapun ide untuk menulis, jika buku itu ditulis tidak selesai, maka tidak jadi buku yang bagus. Maka yang pertama adalah tuntaskan tulisan itu, sehingga nanti baru kita bisa lihat sebagai karya yang berhasil atau tidak, karya yang bagus atau tidak. Dan yang terakhir, saya ingin juga menyampaikan, ini mungkin sederhana, namun secara filosofis sangat membantu.
Jika sahabat-sahabat sekalian ingin menulis buku fiksi yang berupa hasil hayalan, maka terapkanlah menulis dengan menoleh ke kanan. Maksudnya dengan menoleh ke kanan bagaimana? Kalau menulis cerita fiksi, tolehlah ke kanan, maksudnya tuliskan apa yang belum dituliskan. Jadi kalau kita sedang menulis satu kalimat, pikirkanlah apa yang harus ada di kanannya, apa yang belum kusampaikan. Jadi teruslah begitu sehingga nantinya karya itu cepat untuk segera tuntas. Tuliskan di sebelah kanannya kalimat apa, selanjutnya di kanannya apa, sehingga tertuanglah semua apa yang ingin diungkapkan. Sedangkan untuk menulis non-fiksi, saya menggunakan istilah menulislah dengan menoleh ke kiri. Menulis non-fiksi, menulislah dengan menoleh ke kiri. Bagaimana maksudnya? Dengan menoleh ke kiri, kita selalu mengecek kalimat sebelumnya. Ada satu kalimat kita buat, maka tolehlah kalimat itu, lalu perjelaslah kalimat itu. Sehingga dengan selalu menoleh ke kiri, kita akan membuat kalimat selanjutnya lebih detail karena dia memperjelas kalimat yang di sebelah kiri sebelumnya. Untuk lebih memahami hal ini, sahabat-sahabat sekalian bisa langsung berkonsultasi di bawah bimbingan sahabat Taufik Hidayat dan sahabat Abduh yang hari ini berkesempatan hadir langsung di UIN Suska Riau. Kurang lebihnya demikian yang bisa saya sampaikan. Kami tunggu karya dari sahabat-sahabat sekalian untuk diterbitkan oleh penerbit lisensi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.